Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Azahra dari kelas 11 Hijabe SMK Negeri 1 Cimahi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga menunjukkan alat yang telah saya buat untuk memenuhi tugas produk kreatif dan kewirausahaan. Alat yang telah saya buat ini bernamakan Gas Detector Message atau GDM. GDM adalah sebuah alat sederhana yang berfungsi untuk mendeteksi kebocoran gas sehingga meminimalisir adanya kebakaran yang ditimbulkan akibat adanya kebocoran gas. Alat ini mampu memberikan notifikasi kepada handphone pengguna dan juga bunyi yang nyaring bila mana terdeteksi adanya kebocoran gas, sehingga kita bisa tahu gas di rumah kita atau di tempat kita itu sedang bocor, jadi kita bisa segera membenarkannya. Nah, kita langsung lihat saja yuk, apa aja sih komponen dan bagaimana cara menggunakannya. Nah teman-teman, jadi ini merupakan alat yang telah saya buat, yaitu alat pendeteksi kebocoran gas yang diberi nama GDM. Jadi alat ini tuh ditempatkan pada sebuah kaleng tabung yang memiliki tinggi 9 cm, kemudian dilapisi oleh benang wol berwarna pink, kain, pita, serta ditambahkan beberapa hiasan seperti bunga dan hiasan lainnya. Dan juga sudah dilengkapi oleh kabel USB. Nah, kemudian komponen apa saja sih yang kita perlukan untuk membangun sebuah alat pendeteksi kebocoran gas? Yang pertama, yang paling dibutuhkan adalah node MCU. Jadi node MCU ini berperan sebagai microcontroller yang telah dikhususkan untuk terhubung dengan internet. Di sini itu node MCU ESP8266. Kemudian kita membutuhkan breadboard sebagai tempat untuk menghubungkan komponen-komponen. Kemudian ada kabel jumper. Kemudian kita juga membutuhkan buzzer yang berfungsi untuk mengeluarkan suara atau sebagai output pada saat terdeteksi adanya kebocoran gas. Kemudian kita juga membutuhkan sensor. Di sini saya menggunakan sensor MQ2. Nah, sensor MQ02 ini merupakan sensor yang dikhususkan untuk mendeteksi gas, khususnya gas LPG. Namun selain gas LPG, sensor ini juga mampu mendeteksi alkohol dan juga asap rokok. Nah, kemudian kita juga membutuhkan kabel USB yang akan kita hubungkan ke laptop. Jadi kita juga membutuhkan laptop sebagai sumber energinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang saya buat untuk alat pendeteksi kebocoran gas ini. Jadi, untuk membuat alat ini kita perlu menghubungkan pin-pin yang ada di node MCU ke pin-pin yang ada di sensor dan juga buzzer. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sensor. Di dalam sensor itu terdapat 4 pin, yaitu A0, D0, ground, dan juga VCC. Tapi yang kita gunakan itu hanya 3 saja, yaitu A0, ground, dan juga VCC. Nah, untuk A0 ini kita akan menghubungkan dengan pin A0 yang ada di node MCU. Nih, kabel jumper putih itu terhubung dengan sensor pin A0. Kemudian untuk pin ground akan dihubungkan dengan pin ground yang ada di node MCU. Nih, jadi pin yang coklat ini tuh terhubung pada pin ground yang ada di sensor. Kemudian untuk pin VCC kita akan hubungkan dengan pin 3V yang ada di node MCU. Nih, yang warna merah ini merupakan kabel jumper yang menghubungkan antara pin 3V dan juga pin VCC yang ada di sensor. Nah, kemudian kita masuk ke buzzer. Untuk buzzer itu kan terdapat 2 bagian, yaitu bagian pin yang panjang dan juga pin yang pendek. Untuk pin yang pendek disebut dengan katoda. Nah, katoda ini tuh dihubungkan dengan ground. Nah, sedangkan
Untuk pin yang panjang disebut sebagai pin anoda. Nah, untuk pin anoda ini saya akan hubungkan ke pin D3 yang ada di node MCU. Tapi jika teman-teman ingin menghubungkan ke pin D2 atau D4 juga tidak masalah. Karena di sini saya hanya memiliki kabel jumper male to female, sehingga saya membutuhkan 2 kabel jumper untuk menghubungkan antara pin anoda yang ada di buzzer dan juga pin D3 yang ada di node MCU. Nah, jadi di sini kabel ungu itu merupakan sambungan untuk pin D3 dengan breadboard yang ada di H. Sedangkan yang putih ini nanti akan terhubung dengan buzzer anoda. Nah, jadi di sini akan terjadi hubungan atau akan saling terhubung sehingga pin anoda akan terhubung dengan pin D3. Nah, selain komponen-komponen yang telah disebutkan tadi, untuk membangun alat pendeteksi kebocoran gas ini, kita membutuhkan sebuah program yang akan kita upload pada atau untuk node MCU. Nah, jadi program yang kita buat ini kita bisa ketik di sebuah software di laptop yang bernama Arduino IDE. Nah, jadi ini merupakan tampilan program yang telah saya buat untuk produk ini. Mari kita perjelas. Jadi ini merupakan tampilan yang lebih jelas dari program yang telah saya buat. Untuk pertama, kita harus mengincludekan library-nya terlebih dahulu. Kita bisa mendownloadnya di Google. Kemudian di sini ada token yang dikirim oleh Blink. Jadi pada saat kita membuat project baru di aplikasi Blink akan mengirimkan sebuah token yang berfungsi untuk dimasukkan ke dalam program ini agar program yang kita buat itu mampu terhubung dengan Blink, sehingga node MCU dan Blink dapat terhubung. Jadi ketika sensor mengirimkan sebuah nilai analog kepada node MCU itu akan menyalakan buzzer dan juga akan mengirimkan sebuah informasi kepada aplikasi Blink bahwa adanya kebocoran gas, sehingga aplikasi Blink akan memunculkan notifikasi adanya kebocoran gas. Nah, di sini ada WiFi dan juga passwordnya yang kita gunakan untuk menghubungkan node MCU dengan internet. Jadi kita akan dimasukkan ke WiFi mana. Di sini saya menggunakan WiFi rumah saya. Kemudian di sini ada define sensor A0 dan define indikator D3. Jadi define sensor A0 itu maksudnya sensor gas yang tadi saya sebutkan terhubung dengan pin A0. Jadi untuk memberitahu bahwa sensor ini tuh terhubung dengan pin A0 di node MCU, dan indikator di sini tuh buzzer akan terhubung dengan pin D3. Nah, kemudian ini ketikan-ketikan program yang lainnya. Nah, untuk selengkapnya nanti programnya akan saya kasih linknya di description box. Nah, kemudian kita masuk ke proses demonstrasi alat pendeteksi kebocoran gas. Pertama-tama kita sambungkan kabel USB yang telah terhubung ke node MCU ke laptop. Kemudian akan ada notif di handphone kita, yaitu gas detector ready. Nah, kemudian kita bisa lihat di layar monitor ini untuk keadaan nilai analog sensor saat ini. Pada saat nilai analog sensor melebihi 720, maka buzzer akan menyala dan akan mengirimkan notif. Mari kita coba. Ini ada korek penghasil gas, kita akan mencoba. Maka akan ada notif hati-hati ada kebocoran gas, cepat periksa. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai alat yang telah saya buat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.